Kebetulan saja pria itu melihat biji-bijian bergulir di atas meja, tetapi ini membawanya pada penemuan yang mengerikan. Ini menunjukkan bahwa pos yang mereka jaga miring parah. Lebih buruk lagi, pergantian personel berikutnya sudah terlambat 3 bulan. Akibatnya, tidak hanya persediaan air minum pos sudah habis, tetapi makanan di lemari es juga tinggal sedikit. Untuk berintensitivitas yang bertulang bebas cemigerus minimal mungkin setiap hari untuk menjaga kekuatan fisik dasar mereka. Hari itu, Jack melihat sesuatu yang aneh di laut, sebuah kapal dengan tenang. Mansur dibandingkan di indikasi di radar. Karena situasi yang aneh, Kapten Suradaulah mencuri petugas komunikasi untuk mengidentifikasi kawan atau musuh Blessurs, namun tidak peduli seberapa banyak Lashy memanggil. Tidak ada respons dari pihak lain. Jack berspekulasi bahwa mungkin itu kapal yang datang untuk pergantian mereka, tetapi kapten dengan tegas menekan tombol alarm. Meskipun ragu, para tentara mengikuti perintah dan menggerakkan meriam. Kapal tak dikenal terus mendekat, dan semua orang semakin tegang. Mendengar alarm, insinyur juga bergegas ke dek. Setelah merenung sejenak, momen tertersel, Tetskaber memutuskan dan mengklarifikasi dari identitas pihak lain terlebih dahulu. Dia beregi secara sengaja melokalisir pasukan teman, itu akan menjadi masalah besar. Turis touring dari Jack untuk mengemudikan speedboat ke sana, untuk menyelidiki. Untuk amannya, dia menyerahkan pistolnya kepada Jack. Sendal lama kemudian, Jack mengemudikan speedboat mendekati kapal tersebut. Yang membuatnya bingung adalah kapal ini ternyata yang sangat mereka tunggu-tunggu untuk menggantikan mereka. Tapi kenapa kapal ini tetap di sini? Dia memanggil rekan-rekannya saat mendekat, tetapi tidak ada respons. Setelah ragu sejenak, Jack memutuskan untuk naik ke kapal dan menyelidiki. Dia menarik kokang pistol dan dengan hati-hati menuju dek. Kemudian dia menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu kapten tentang tindakannya. Tetapi begitu dia berdiri, suara statis terdengar melalui walkie-talkie. Meski menurut Jack sebesar mematikan suara pada perangkat tersebut. Selanjutnya, dia memasuki jembatan hanya untuk menemukannya dalam kekacauan. Semua sirkuit listrik dan peralatan komunikasi rusak. Tampaknya tidak ada yang aktif di kapal ini selama beberapa bulan. Setelah pencarian menyeluruh, Jack menemukan sejumlah besar persediaan makanan yang tersimpan di kapal. Di ruangan lain, 4 set peralatan tentara tertata rapi. Dikira working metering and seolah rekan-rekan yang ledeng untuk mawas dan breaking, tapi kemini sering bergi. Di selesai Kapten Churi dengan cara menanyakan situasi di kapal, tapi Jack, yang terlalu gugup, lupa menyalakan kembali walkie-talkie. Setelah bertanya berulang kali tanpa hasil, sesuai peraturan, dia kini harus menghancurkan kapal yang tidak dikenal ini. Karena berada di luar jangkauan artileri, dia hanya bisa meluncurkan senjata mematikan itu. Diberselekari Chomerding Dare dan Lashy untuk diaktifkan secara bersamaan. Lashy jelas tidak setuju dengan keputusan kapten. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkannya. Terolze, Kapten Dede reduce the one the seperti program komputer. Dede kelam terdit, dia memperoleh kode verifikasi peluncuran. 12 tembak, dia sumbang ke Rukiwa Jack untuk terakhir kalinya. Untungnya, pada saat itu, Jack tiba-tiba ingat bahwa dia lupa melaporkan situasi tersebut. Dia perlahan-lahan menyalakan walkie-talkie dan menerima pesan kapten. Keadaan darurat diangkat, dan semua orang menghela napas lega. Jack mengemudikan speedboat dan menarik kapal hantu kembali. Mereka akhirnya mendapatkan pasokan makanan. Setelah diperiksa oleh insinyur, ditemukan bahwa mesin kapal telah tidak berfungsi setidaknya selama beberapa bulan. Dari mana kapal ini terombang-ambing, dan kemana kru kapal pergi? Banyak pertanyaan ini membuat semua orang bingung.